Cerita fantasi dalam sebuah novel suatu hari berubah menjadi kenyataan ke dunia manusia. Hanya ada satu pembaca novel yang tahu akhir dari skenario, tapi alur skenario berubah berantakan dan ada segudang misteri yang belum terpecahkan. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Di cerita sebelumnya, Kim Dokja mulai menjalani skenario Demon King Selection. Dokja dan Jung Hyuk menjadi satu tim untuk melawan dua Demon Industrial kompleks lain. Setelah sempat kesulitan mendapatkan satu partisipan timnya, Dokja akhirnya menerima bantuan dari Bulk General of Justice. Kemudian mereka hendak memulai menjalani game Mythical Battlefield. Setelah melewati penghalang, game dimulai. Seluruh status peserta akan disesuaikan berdasarkan tingkat kesulitan game. Seluruh peserta hanya dapat menggunakan 10% output power status di ronde pertama. Penalti akan berkurang seiring dengan berjalannya ronde. Segala bantuan masing-masing tim sedang dibuat. Terlihat para malaikat kecil siap membantu tim Dokja. Lowest rank Angel akan membantu Anda. Di sana Dokja mencoba menahan Bulk General yang terus berlari. Samyeongnim, tunggu kami. Dokja pusing sendiri karena Bulk General sulit diatur. Kepala departemen tetap di garis belakang dan jangan coba macam-macam. Kemudian Hayoung heran karena di hadapan mereka adalah area hamparan savana dengan hutan di sisinya. Dokja dalam hatinya bilang, ada lembah dan hutan di dua sisi. Kalau tidak salah di tempat ini, di lembahnya ada Imogi of Apocalypse dan di hutan ada Fallen Seraph. Ada berbagai jenis monster lain di seluruh map dan peserta juga bisa mendapatkan buff dengan membunuhnya. Dokja teriak terus mencoba menghentikan Bulk General. Jangan terburu-buru begitu. Bulk General berkata, percaya saja pada aku. Aku ini sudah sepuh kalau soal perang. Ia teriak, wahai roh dari semenanjung Korea, tolong pinjamkan aku kekuatan kalian. Semua rasi semenanjung Korea antusias. Rasi Revert One with Tranquil Spell Door menyemangati rasi Bulk General of Justice. Rasi Hwangsan Beo Last Hero menyemangati rasi Bulk General of Justice. Rasi King Hamu the Great mendonasikan 100 koin pada rasi Bulk General of Justice. Hingga di pertengahan jalan, mereka melihat sekelompok orang datang menyerang. Terlihat sosok satu burung dan satu kera, dan tiga lainnya datang. Bulk General yang melihat itu langsung bergerak. Maju kalian makhluk sialan, aku akan menghancurkan kalian semua. Ternyata mereka sekelompok rasi dari kubu musuh. Satu serangan dengan tongkatnya dilancarkan Bulk General. Di sana rasi burung bisa menghindar. Seketika tubuh Bulk General terkena serangan dari rasi kera. Bulk General tergeletak tak berdaya. First Blood. Helper General of Vanara telah mengalahkan Helper Bulk General of Justice. Tim Meledon Industrial Complex telah mendapatkan 1 poin. Dokja yang panik teriak, lari semuanya. Mereka semua sejauh mungkin berlari dari kejaran tim Meledon. Han Myung-oh sedikit kesal. Aku kira biksu itu kuat. Bisa-bisanya dia bilang kita harus percaya padanya. Rasi burung berhasil mengejar mereka dan siap menyerang Dokja. Dengan cepat Dokja bisa menghindar. Osu langsung berubah wujud dan menyerang. Rasi Dogu threw himself into the flame mengorbankan dirinya untuk Anda. Satu semburan api dilancarkan, tapi di sana rasi lain datang dari belakang. Rasi Dogu threw himself into the flame memperingatkan Anda untuk pergi. Kemudian Osu dikalahkan. Helper Dogu threw himself into the flame telah mati. Dokja dalam hatinya panik. Sialan, dua anggota sudah tersingkirkan. Han Myung-oh tiba-tiba berhenti. Maaf, tapi aku tak bisa begini. Dokja dan Hayoung bingung. Jangan-jangan karakter Han Myung-oh telah mengaktifkan stigma One Foot Feather Foot level 10. Han Myung-oh berlari dengan cepat meninggalkan Dokja dan Hayoung. Hayoung bingung. Kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Dokja lalu membawa Hayoung ke semak-semak.
Mereka langsung memakai item. Anda telah menyembunyikan diri dengan penutup di sekitar. Musuh di sekitar tidak dapat mendeteksi Anda karena efek basis. Dokja bisik-bisik bilang, kita berdua takkan bisa melawan mereka. Kita harus membuat tim mereka saling bertarung satu sama lain. Yang terpenting adalah kita harus mengulur waktu. Di sana para rasi mulai mencari keberadaan mereka. Seseorang di dekat Dokja bilang, Demon King of Salvation, di mana dirimu? Kita berdua telah lama dihubungkan oleh takdir yang buruk. Siapa sangka kau bisa kabur dari takdir itu dan masih hidup hingga saat ini. Sepertinya ada sesuatu hal yang gagal kubaca. Dokja mengenalinya, itu King Oedipus. Oedipus terus mencari. Kau harusnya tahu kalau bersembunyi itu tidak akan berguna. Lagi pula aku sudah tahu di mana kau berada. Dokja bilang pada Hayong, tenang saja, dia cuma menggertak. Dia tidak bisa membaca masa depanku dengan kemampuannya. Oedipus terus bicara, masih belum terlambat. Pintu Olympus masih terbuka lebar untukmu. Kemudian ia mendapatkan pesan dari sistem. Rasi Demon King of Salvation memberitahu untuk berhenti beromong kosong dan enyah dari sini. Membaca itu Oedipus kesal. Menarik sekali. Kita lihat berapa lama kau bisa mempertahankan sikapmu itu. Semua rasi dari tim Meledon terus mencari Dokja. Mereka menyerang ke segala arah dan membakar area di sekitar. Tapi keberadaan Dokja belum bisa diketahui mereka. Dokja berpikir, tunggu sedikit lagi. Aku cuma harus menunggu sedikit lagi. Sedikit lagi saja. Hingga kemudian, Dokja menyadari kedatangan seseorang. Ia langsung menarik Hayong. Cepat, kita harus lari dari sini. Mereka berdua berlari. Hayong lalu menengok ke belakang dan sontak ia kaget melihat rasi burung diserang dengan sebuah pedang. Helper Thunder Earthing Bird telah mati. Dan ternyata itu adalah serangan dari Yo Jong Hyuk. Peserta Yo Jong Hyuk telah membunuh Helper Thunder Eating Bird. Tim Yo Jong Hyuk Kim Dokja Industrial Complex telah mendapatkan 1 poin. Semua rasi di sana termasuk Dokja perhatiannya kini tertuju pada Jong Hyuk. Dokja bilang, ini sebabnya aku bilang kita harus menunggu. Oedipus lalu marah, kau sialan. Rasi One More Step, His Own Eyes berteriak terkejut. Ia langsung melancarkan serangan. Jong Hyuk dengan pergerakannya bisa menghindar sambil terus bergerak hingga mengambil kembali pedangnya. Rasi Vanara melompat dan siap menyerang. Rasi General of Vahana memusuhi inkarnasi Yo Jong Hyuk. 1 serangan dilancarkan. Kemudian Vanara heran karena Jong Hyuk menghilang. Sialan, pergi kemana dia? Cepat cari di sekitar sini. Banyak rasi merasa terkejut dengan pergerakan Yo Jong Hyuk. Dokja sambil bersembunyi terus memperhatikan pertarungan. Vanara lalu menyadari satu pergerakan. Refleks ia menengok dan langsung menyemburkan serangan. Tapi itu hanya pengalihan. Dengan cepat Jong Hyuk sudah berada di sebelahnya. Jong Hyuk langsung memberi 1 tebasan. Rasi Prisoner of the Golden Headband merasa bersemangat. Rasi Prisoner of the Golden Headband telah mensponsori 20.000 koin pada inkarnasi Yo Jong Hyuk. Peserta Yo Jong Hyuk telah membunuh Helper General Vanara. Dokja tersenyum melihat itu. Bagus, aku tepat memperkirakan dia akan membunuh setidaknya 2 orang. Hayong heran, dia itu benar-benar monster. Dokja menjawab, mirip-mirip, lebih tepatnya pro gamer terbaik di Korea Selatan. Sejenak Dokja berpikir, salah satu trait Yo Jong Hyuk adalah pro gamer. Di segala jenis game, dia punya keunggulan besar dan penyesuaian dalam skill. Jong Hyuk mengambil ancang-ancang. Dengan traitnya Jong Hyuk melihat dengan penglihatan yang berbeda. Dokja dalam hatinya bilang, kami masih di early game dan kemampuan kami sangat terbatas. Tapi mau rahasia ataupun apa, mereka pasti akan kesulitan melawan Yo Jong Hyuk dalam duel. 3 rasi menyerang Jong Hyuk bersamaan. Rasi Father of Humanity berkata ia akan memberikan pelajaran pada keturunan yang sombong. Dokja menyadari sesuatu. Ternyata pria itu ada di kubu Meledon Industrial Complex.
Jong Hyuk di sana bisa menghindari serangan dan naik ke atas tebing. Peserta Yo Jong Hyuk mengaktifkan Sentinel Golem Basic. Jong Hyuk lalu mengumpulkan kekuatan di tangannya. Divine Relic, Robin Hood Strongbow memaksimalkan hit rate pengguna. Di sana Jong Hyuk mengeluarkan sebuah panah. Dokja sontak heran, si brengsek itu sejak kapan dia punya begituan? Dari bawah Oedipus mengambil ancang-ancang, ia langsung menyerang. Jong Hyuk melesatkan panah-panahnya. Kedua serangan mereka saling bertabrakan. Oedipus mulai panik, padahal bukan close rank dealer, tapi dia cepat. Sekarang kemana dia? Jong Hyuk bergerak dengan cepat, sudah berada di belakangnya. Oedipus menengok, karena efek roll yang dikenakan, peserta Yo Jong Hyuk telah disesuaikan. Satu panahnya menembus tubuh Oedipus. Oedipus teriak kesakitan. Jong Hyuk langsung memberi satu tembakan panah. Kali ini Oedipus bisa mematahkan serangan itu. Kau pikir serangan semacam ini bisa mengalahkanku? Tapi kemudian Jong Hyuk sudah berada di sampingnya. 3 panah mendarat di pundak, 3 di punggung, sampai terus-menerus menancap di sekujur tubuh Oedipus. Sentinel Golem Blessing sedang ditumpuk. Dokja sejenak berpikir, Sentinel Golem berada di pinggiran rib dan bisa memberikan buff yang mampu membuat pemiliknya membuat target tidak sadarkan diri. Meski begitu, buff ini punya syarat aktivasi, yaitu mendaratkan 20 serangan berturut-turut. Oedipus melancarkan serangan. Panah semacam itu tidak ada apa-apanya. Dari atas Jong Hyuk melesatkan panah. Panah itu kemudian menancap di tubuh Oedipus. 20 serangan beruntun didapatkan. Efek dari Sentinel Golem aktif. Oedipus langsung hilang kesadaran. Helper, the one who stabbed his own eyes, tidak sadarkan diri. Dokja berpikir efeknya berlangsung selama 3 detik. Tapi itu lebih dari cukup untuk Yo Jong Hyuk. Jong Hyuk mengeluarkan pedang dan langsung menebas Oedipus. Peserta Yo Jong Hyuk telah membunuh Helper, the one who stabbed his own eyes. Nama peserta Yo Jong Hyuk menyebar luas di medan tempur. Tim Yo Jong Hyuk, Kim Dokja, dan Yosel Kompleks telah mendapatkan 3 poin. Tak berhenti di sana, Rasi Father menyerang. Jong Hyuk bisa menangkis dengan pedangnya. Mereka mulai bertarung dengan sengit. Jong Hyuk menyiapkan serangan di tangan dan mendaratkan itu di tubuh Rasi Father. Rasi Father terpental. Ia berkata, teknik bela diri Badra memberikan bakat kecil pada parasit seperti kalian. Tapi tampaknya ini masih belum cukup. Kau boleh juga manusia. Ia memutar-mutar tombaknya. Aku sudah bertemu dengan banyak transenden, tapi belum pernah aku bersemangat begini. Di sana juga Jong Hyuk mengambil ancang-ancang. Sepertinya kamu juga belum pernah bertemu dengan masterku. Mereka melesat maju, terus bertarung dengan sengit. Pohon di sekitar terbelah akibat pertarungan mereka. Hayong bilang, ayo bantu dia. Dokja menjawab, tunggu dulu, kita masih harus bersabar. Dalam hatinya Dokja bilang, kalau situasinya berjalan sesuai dengan yang kupikirkan, berarti Yo Jong Hyuk sebentar lagi akan mendapatkan semacam peluang. Dia hanya perlu waktu saja. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.